Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah. Kali ini kita kembali membahas masih tentang tim nasional kita yang menembus semifinal. Kita membahas tim-tim yang tampil di semifinal kali ini. Oke, tapi sebelum kita membahas tentang semifinal ini, saya terlebih dahulu lagi dan lagi masih aja sampai sekarang ini ada penonton channel ini yang berkomentar kenapa sih membahas Malaysia. Contohnya seperti Pak Junet ini mengatakan Anda terus membuli Malaysia, kalau begitu apa bedanya Anda dengan mereka gitu kan. Ini kan lucu sekali ya, entah dia ini memang orang Indonesia atau orang Malaysia gitu. Justru yang sulit mencarinya itu kesamaan antara saya dengan orang-orang Malaysia yang bisa membuli kita itu. Ya kesamaannya mungkin cuman saya membalas mereka dan mereka itu sama-sama menyampaikan sisi buruk tentang negara masing-masing gitu, mereka dan saya tentang Malaysia gitu. Ini kan sama saja dengan menyamakan antara Indonesia dengan Qatar yang sama-sama menang dengan Yordania kan. Apa bedanya Indonesia dengan Yordania sama-sama menang? Dengan apa bedanya Indonesia dengan Qatar yang sama-sama menang lawan Yordania katanya? Ya, itu kan cuma orang yang IQ-nya mungkin di bawah 50 ya, yang nggak bisa membedakan kemenangan antara Indonesia lawan Yordania dan kemenangan Qatar dengan Yordania itu. Kita sama-sama menang, tapi semua orang tahu kalau kemenangan Indonesia lawan Yordania itu bersih dan didapatkan dengan bergaya, sementara Qatar itu menang lawan Yordania itu penuh kecurangan. Sampai orang Yordania membuat lagunya tentang Qatar itu. Itu sangat nyata, sangat jelas gitu. Itu juga perbedaannya antara saya dengan orang Malaysia yang menjelek-jelekan Indonesia. Mereka itu menjelekkan Indonesia itu dengan fitnah, dengan hoax. Bahkan saya secara pribadi itu dikatai macam-macam gitu dengan berdasarkan informasi hoax yang mereka percayai. Kemudian mereka muncul dengan akun-akun goib yang nggak ada orangnya, menyerang saya pribadi. Dan beberapa penonton channel ini mengirimkan DM kepada saya di Instagram, katakan, "Bang, ini abang macam-macam nih dikatain, ini seperti ini, seperti video ini, nggak ada niat balas bang." Ya, gimana ya? Itu mereka itu kan random sekali, entah siapa gitu, entah iya benar manusia, entah cuma robot atau mungkin anjing yang dilatih mengetikkan keyboard. Itu kan nama-nama palsu semua. Ya nggak ada waktu dong saya melayani mereka semua kan. Apalagi ini YouTube ini kan bukan pekerjaan saya hanya membuatnya di sela-sela waktu luang seperti sekarang ini. Nah, yang bisa saya lakukan itu adalah apa gitu. Mereka itu saya jadikan vitamin yang menyerang saya secara pribadi itu. Ketika ada menyerang saya pribadi itu membuat saya bersemangat untuk semakin membuka borok negara mereka supaya orang tahu bahwa negara itu tidak sehebat yang mereka gembar-gemborkan gitu. Mereka juga punya kekurangan. Nah, itulah yang saya sampaikan di sini, tapi tidak ada hoax. Ya, beberapa itu berisi opini yang ada dasarnya juga, dan kemudian ya sisanya ya fakta gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Sekali lagi, kalau memang ada yang tidak senang dengan konten-konten ini bukan konten yang mencari viewer, yang mencari like dan komen gitu, kemudian subscribe, enggak. Ini yang memang mau sepikiran sama saya aja silahkan tonton. Kalau yang kira-kira membuat tidak nyaman, silahkan minggir aja, di skip aja videonya dan unsubscribe. Gitu, nggak ada paksaan di sini ya. Dan ini nggak mungkin lah Anda berharap kalau channel ini nggak membahas Malaysia sama dengan Anda berharap KFC nggak jual ayam goreng lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan semifinal sepak bola Piala Asia U23 ini. Dan untuk semifinal di tahun ini sangat berimbang dari semua konfederasi yang ada di Asia itu mengirimkan wakilnya ke semifinal. Jadi 4 konfederasi yang ada di sini, Asia Timur, Asia Tenggara atau AFF, kemudian Asia Barat dan Asia Tengah, semuanya mengirimkan 1 wakil ke babak semifinal ini. Sangat berimbang ya. Dan pada tahun ini hanya Asia Selatan yang tidak mengirimkan wakilnya, karena memang di Asia Selatan ini nggak banyak tim kuat ya. Yang agak lumayan belakangan ini itu cuma India gitu. Sisanya ya mulai Pakistan, kemudian Bangladesh, Sri Lanka, Maladewa, Bhutan, dan Nepal itu biasanya jadi
apalagi Nepal dan Bhutan gitu, bisanya jadi lauk dari tim-tim lain gitu. Jadi kalau India nggak bisa lolos, hampir bisa dipastikan yang lain itu nggak ada harapan untuk bermain di level ini. Dan kalau dari kemarin, dari 16 tim itu yang bertanding, yang terbanyak mengirimkan wakil memang yang wakilnya paling banyak dan berimbang, itu Asia Barat ya. Mereka mengirimkan 6 wakilnya ke Piala Asia U23 ini ya. Di grup kita, di grup A ada Qatar dan Yordania. Qatar sebagai tuan rumah. Kemudian di grup B itu ada Uni Emirat Arab yang gagal lolos. Kemudian di grup C ada Irak dan Arab Saudi yang dua-duanya lolos ke perempat final. Dan kemudian di grup D ya, yang diisi 2 wakil ASEAN, itu ada Kuwait yang juga gagal gitu. Jadi yang lolos mereka ke perempat final itu ada 3 negara ya, ada 3 negara, yaitu Qatar sebagai tuan rumah, Arab Saudi dan Irak. Tapi hanya satu yang lolos ke semifinal, yaitu Irak. Kemudian tim kedua yang mengirimkan wakil terbanyak itu justru AFF ya, AFF yang memang juga anggotanya paling banyak nomor 2 setelah Asia Barat ya. Jadi AFF mengirimkan 5 wakil ya. Australia sebagai tim terkuat, kemudian ya 5 ranking teratas juga sih, 5 ranking teratas di AFF itu semuanya lolos ke Piala Asia U23 ini. Australia dengan ranking tertinggi, kemudian Thailand, Vietnam, kita dan Malaysia 5-5-nya lolos. Tapi hanya 2 yang kemudian lolos ke babak perempat final, kita dan Vietnam. Karena di sana Vietnam baku hantam dengan Malaysia dan Malaysia yang tersingkir, kita dengan Australia yang tersingkir. Thailand yang sebenarnya punya peluang besar karena di pertandingan pertama mengalahkan Irak, akhirnya gagal juga lolos. Kemudian tim selanjutnya adalah Asia Timur yang mengirimkan 3 wakil, yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Hanya 2 yang lolos, memang 2 tim terkuat ya di Asia, yang terkuat di Asia juga. Mereka itu adalah Jepang dan Korea Selatan yang kita singkirkan. Nah, kemudian dari Asia Tengah hanya mengirimkan 2 wakil, yaitu Tajikistan dan Uzbekistan. Uzbekistan yang lolos. Jadi di sini lengkap dari semua konfederasi yang mengirimkan wakilnya itu sekarang ada di semifinal gitu ya. Nah, di semifinal ini menariknya ini semuanya adalah duel para raksasa ya. 3 tim yang tampil di sana itu adalah mantan juara. Irak adalah juara Piala Asia U23 tahun 2013, kemudian Jepang 2016, dan Uzbekistan itu 2018, saat itu di final mengalahkan Vietnam mereka ya, 2018. Tapi sayangnya itu bukan untuk seleksi Olimpiade, sehingga Vietnam saat itu tidak berpartisipasi di Olimpiade, karena yang Piala Asia U23 ini yang menjadi seleksi Olimpiade itu yang diadakan di tahun-tahun kabisat ya. 2018 itu bukan tahun kabisat, sehingga Vietnam saat itu hanya sebagai juara dan cukup heboh juga dari Asia Tenggara, tapi mereka tidak bermain di Olimpiade. Nah, di pertemuan kali ini Irak bertemu dengan Jepang dan kita bertemu dengan Uzbekistan ya. Dan seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, kali ini memang betul-betul Indonesia ini seperti pembuktian tentang kekuatan kita, yang kalaupun kita mencapai prestasi itu bukan kebetulan, seperti diuji seperti itu. Ini seperti mission impossible. Sejak mulai dari penyisihan, kita itu selalu dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang luar biasa. Ya, di pertandingan awal kita bertemu tuan rumah diperlakukan seperti itu. Kemudian melawan tim AFF sih katanya, tapi itu Australia, langganan Piala Dunia ya, yang namanya pun disebut Olyroos. Ya, timnya ini disebut Olyroos, artinya Olimpik Socceroos gitu, yang mereka selalu ke Olimpiade gitu. Dan kemudian Yordania sebagai kuda hitam, tapi itu semua bisa kita lewati ya. Saat itu Australia belum ada negara yang menjebol gawang mereka, kita yang pertama soalnya ketika berlawan Yordania mereka bermain 0-0. Nah, selanjutnya di perempat final kemarin kita juga kembali melawan tim yang tidak pernah absen di Olimpiade selama 36 tahun terakhir ya, mulai dari Olimpiade Seoul di tahun 1988 itu adalah Olimpiade terakhir yang
memperbolehkan tim-tim yang bermain di sana itu diperkuat oleh tim senior. Jadi waktu itu Olimpiade dengan Piala Dunia itu nyaris tidak ada bedanya, itu dari tim yang sama. Tapi sejak ke Olimpiade 1992 di Barcelona, yang boleh bertanding itu adalah tim U23, kemudian ditambah plus 3 pemain senior gitu ya. Nah, sejak saat itu Korea Selatan memang membuktikan diri sebagai rajanya kelompok umur. Mereka tidak pernah sekalipun absen di Olimpiade ini sampai Olimpiade 2020 di Tokyo kemarin, itu mereka selalu hadir. Nah, baru kali ini mereka ketika berhadapan dengan kita ya, kemudian berhadapan dengan kita, itu posisinya juga Korea Selatan itu belum pernah kebobolan di turnamen ini. Di turnamen ini belum pernah kebobolan gawangnya, dan sebelum melawan kita di 16 pertandingan sebelumnya bukan hanya tidak pernah kalah, tim Korea U23 ini selalu menang dalam 16 pertandingan sebelum melawan kita gitu ya. Dan dalam daftar korbannya itu ada negara-negara kuat di Asia ini, Jepang di sana ada, Uzbekistan ada, Irak ada, bahkan negara Eropa, Perancis, yang tahun ini sudah lolos ke Olimpiade, yang ada di grup A mereka, yang kalau tim Asia ini nanti yang playoff dengan CAF, dengan Afrika, dengan Guinea, itu akan masuk satu grup dengan mereka ya, di Perancis ini, kalau bisa lolos gitu. Itu pun dikalahkan oleh Korea. Di pertandingan ke-17-nya melawan kita kita kalahkan, tersingkir, lewat dari Olimpiade, tidak bisa lolos ke Olimpiade gitu. Dan menimbulkan kehebohan di Korea, seperti di video saya kemarin. Sampai hari ini mereka itu masih terus mendemo asosiasinya, federasinya mereka ya, PSSI-nya Korea, supaya mundur dan diminta bertanggung jawab atas hasil ini. Nah, kemudian kali ini di semifinal, kita kembali melawan tim terkuat di turnamen ini, Uzbekistan. Ya, tim dengan lini penyerangan terbaik, menyerangkan 12 gol, dan lini pertahanan terkuat juga. 0, masih clean sheet sampai hari ini. Mereka tidak pernah kebobolan satu gol pun, baik itu di babak grup dengan lawan ecek-ecek seperti Malaysia dengan Kuwait, dengan Vietnam mereka juga tidak bobol, dan terakhir kemarin di perempat final lawan Arab Saudi juga, Arab Saudi tidak berkutik, tidak bisa menjebol gawang mereka. Inilah tim yang harus kita hadapi. Nah, kemudian selain bukti dari kekuatan mereka juga, ini adalah tim termahal, skuad termahal di turnamen ini, 301 miliar lebih gitu. Jangankan membandingkan dengan seluruh skuad Uzbekistan, harga satu pemain mereka saja, Abosek Fazulaye, itu 86,91 miliar. Itu lebih mahal dari harga keseluruhan skuad kita yang hanya 83,43 miliar. Itulah perbedaan gambaran kekuatan tim kita ini ya. Tapi melihat semangat dari Garuda-Garuda muda kita ini, tidak ada kata takut mendengar statistik-statistik itu, karena kita sudah membuktikan ketika kita melawan Korea, ya kita melawan Australia, tidak ada ketakutan, melawan Kotor juga meski dicurangi, lawan Jordania kita yang sangat bagus itu. Kali ini inilah tim yang akan kita hadapi, ya. Tantangan sekali lagi, kalau ini bisa lolos, tidak ada keraguan lagi untuk tim nasional kita, ya. Jadi seperti itu gambaran dari lawan kita nanti di babak semifinal ini. Sekali lagi ya, semoga tim ini bisa lolos, dan kita Indonesia meski sudah lolos sejauh ini sebagai underdog lagi ya, status juara yang lain, dan kita sementara kita debutan, kemudian lawan kita seperti ini, apakah kita mampu melewati mission impossible ini, kembali menjadi tim pertama yang menjebol Uzbekistan? Itu kita tidak tahu. Nanti kita saksikan sama-sama besok. Yang penting yang bisa kita lakukan, terus dukung tim nasional kita ini. Jangan ada membuli seperti beberapa orang Katro kemarin yang membuli Arkan Fikri karena gagal menyarangkan gol penalti. Itu jangan terjadi. Dan satu lagi, kita jangan pernah menunjukkan sifat Malaysiawi yang jumawa dengan keberhasilan kita saat ini.
Mari kita terus berdoa, semoga yang kita harapkan tim ini berjuang sekuat tenaga seperti yang jadi kita saksikan di 4 laga sebelumnya. Mereka berjuang sampai titik darah penghabisan, mengeluarkan seluruh kemampuan. Itu yang kita inginkan dari tim ini. Soal hasil itu nanti bukan kita yang menentukan, ya. Jadi demikian dulu video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.